Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 kala melawan Tanzania dalam sebuah uji coba. Tentu saja di laga ini, fokus utama Coach Shin adalah melihat kondisi pemain terutama mereka yang datang dari Eropa. Karena bagaimanapun, bermain di sore hari dengan suhu yang pastinya jauh lebih lembab, membuat pemain-pemain yang berasal dari Eropa harus beradaptasi. Nah, di luar skor yang ada, pastinya laga ini sendiri juga disaksikan oleh beberapa staf Timnas Irak. Terlebih dengan masuknya Tom Haye sebagai jenderal lini tengah. Pastilah membuat aliran bola Timnas Indonesia jadi lebih cair. Dan itu terbukti meskipun belum mencapai kondisi 100%, Tom mampu menunjukkan mengapa ia layak mendapatkan perhatian lebih dari Timnas Irak. Di sisi lain, Coach Shin sendiri kayaknya juga udah mulai menemukan pakem formasi serta line up yang akan dimainkan untuk laga melawan Irak tanggal 6 mendatang. Persiapan matang, terus Coach Shin lakukan untuk meramu tim terbaik agar bisa meraih hasil maksimal di dua laga sisa melawan Irak dan Filipina, yang mana salah satunya adalah dengan melakukan uji coba melawan Timnas Tanzania. Nah, awalnya ada wacana kalau laga ini akan didaftarkan sebagai laga resmi agar mendapatkan poin di ranking FIFA. Namun setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya diputuskan kalau laga ini murni hanya sebagai uji coba semata. Coach Shin sendiri di laga versus Tanzania langsung menurunkan komposisi yang terbaik yang ada saat ini. Di mana duet Ivar Jenner dan Tom Haye di lini tengah benar-benar mampu menjadi pembeda di babak pertama. Lalu kombinasi trio Rafael Streit, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino yang diharapkan bisa segera menemukan chemistry satu sama lain. Intinya di babak pertama, permainan timnas cukup bisa dikatakan bagus terutama dari sisi kebugaran pemain yang ada. Barulah di babak kedua, Coach Shin mulai melakukan rotasi karena emang tujuannya kan dari awal match ini hanya difokuskan untuk mengecek kondisi pemain. Yang mana artinya secara teknis, Coach Shin udah mengerti kapasitas pemain masing-masing. Dan oh ya, selamat untuk Malik Rizaldi atas debutnya bersama timnas. Semoga di laga versus Irak ataupun Filipina nanti, ia benar-benar bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pemain yang bisa diandalkan. Lebih lanjut, berkaca dari hasil yang ada, semoga nggak ada yang menghujat atau apapun itu gara-gara timnas main imbang di laga kali ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Coach Shin sebelum laga, jika laga ini murni untuk cek kondisi. Jadi jangan berekspektasi apa-apa dulu. 네, 일단 멀리서 아프리카 멀리서 탄자니아 팀이 우리랑 평가를 해주기 위해서 와서 감사하고 다행히 탄자니아 팀이 거기에 응해줘서 너무 고맙고 내일 경기는 뭐 경기 결과보다는 우리 선수들 전체적인 몸 상태, 경기 감각, 6일날 뛸 수 있는 이라크와 경기에서 90분을 뛸 수 있는 체력이 어느 정도인지 그런 거에 중점적으로 보려고 생각하고 있습니다. 팀원 경기지만 6명 이상 교체를 하게 되면 프렌들리 매치로 들어가기 때문에 아마 포인트는 거의 없을 것이다. 포인트보다는 우리가 6일날 11일 경기에 포커스를 맞추기 때문에 아마 FIFA 포인트는 없을 것이라고 보시면 됩니다. Di sisi lain, laga ini sendiri juga pasti mendapatkan atensi dari timnas Irak. Tim asuhan Jesus Casas diketahui udah tiba di Jakarta untuk melakukan persiapan sekaligus adaptasi kondisi terutama cuaca. Dan menurut info, beberapa pemain udah langsung istirahat di hotel yang jaraknya cukup dekat dengan Stadion Madia. Selain itu, tim analis Irak pastinya juga memfokuskan perhatian mereka kepada Tom Haye. Tak perlu diragukan lagi kalau Tom pastinya akan menjadi andalan utama Coach Shin di lini tengah. Meskipun di laga versus Tanzania kali ini, kelihatan banget kalau sang profesor cukup ngos-ngosan, karena ya emang sepanas itu. Namun yang namanya kualitas tetaplah kualitas. Berulang kali pemain 29 tahun tersebut mampu melepas passing-passing mantap. Nah, jika nantinya Tom atau pemain lainnya beneran udah adaptasi 100% sama kondisi cuaca yang ada, dijamin kalau permainan timnas Indonesia bakal lebih menggigit. Pada akhirnya melihat sikon yang ada, kayaknya nih Coach Shin udah menemukan pakem utama untuk laga melawan Irak nanti, meskipun belum 100% pasti. Namun dari komposisi yang ada, Coach Shin kemungkinan akan mengandalkan nama-nama langganan yang ada, dan sedikit ada perubahan. Seperti contohnya 3 bek tengah, yang kemungkinan akan diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Lalu wing bek kanan,
akan ada Sandy Walsh, dan di kiri Shane Patinama. Kemudian gelandangnya duet Tom Haye dan Ivar Jenner. Dan 3 di depan, Rafa, Marcel, dan Ragnar 99% akan jadi pilihan utama. Nah, dengan pola semacam ini artinya untuk melawan Irak harusnya Indonesia bisa memberikan permainan yang maksimal di laga nanti. Yap, terlepas dari apapun tentu masih ada beberapa evaluasi yang harus segera diperbaiki oleh Coach Shin, seperti lini pertahanan yang terkadang masih ada celah yang bisa dieksploitasi. Lalu efektivitas dalam mengkonfirmasi peluang yang harus lebih ditingkatkan. Karena melawan tim seperti Irak yang semua tahu punya transisi yang cepat, sedikit kesalahan harus dihindari. Dan sedikit peluang harus bisa dimanfaatkan. Kalau itu bisa dilakukan, maka sejatinya timnas Indonesia beneran punya peluang besar untuk menang di laga nanti. So, buat timnas mania, tetap dukung dan doakan selalu. Percaya aja kepada Coach Shin selaku pelatih, pastinya ia akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk meraih hasil maksimal. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.